كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمد المدير الذي ينتمى ارتقاء صلى الله عليه ابن قصي واسمه واجه في بلاد قدامة القصية صلى الله عليه ابن كلاب واسمه حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم sallallahu alaihi wa qawlu kinanu kama jana ilaihi kathiru wa radha sallallahu alaihi malik ibn Innal ladina sayyiduna wong akeh kolung kang ucap itu ladina kabeh Rabbuna utawi pangeran ingsun saraya Allah yaiku Allah summa istaqamu maka kari-kari terus istiqomah itu ladina kabeh tatanazzalu maka bakal tumurun alaihim lan saladina kabeh somo al malaikatu pira-pira malaikat alla takhafu ingin tahu wa disira kabeh wala tahzanu lan orang ngarasa sedih kabeh wa abshirulan gawe akan warta kalawan warta kang gembira bil jannati kalawan surga allati kuntum kang tetep ing atas sira kabeh iku tuaduna kang musden janji akan maring sira kabeh nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa bil akhirah nahnu utawi ingsun sadaiku awliyaukum kekasih-kekasih sira kabeh fil hayatid dunya ing dalem kauripan dunya wa bil akhirati lan dalem kauripan ing dalem negeri akhirat wa sallallahu muga bae rahmat sapa Allah ala sayyidina tasik gusti ingsun sadaya Muhammadin nyatane kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin kang diwakasan maring sakabeh nabi wa ala alihi tasik keluargane kanjeng Nabi wa sahbilan sahabat kanjeng Nabi muddat dzikri dzakirina ing dalem mangsana eling wong kang pada eling kabeh wa sahbil ghafilina lan ing dalem mangsana lali wong kang pada lali kabeh ngerti ora Bu? Ngartos teu? Bodoh amat. Amma ba'd. Al-Mukarram pengatur waktu penata acara subhanallah sangat anak muda yang sungguh berani tampil luar biasa. Juga mudah-mudahan beliau diberikan manfaat ilmunya amin. KM Masjid Darussalam. Pokoknya semua yang hadir yang mungkin tidak bisa sebutkan satu demi satu. Bapak Haji Makmur, Bapak Haji Gopur, Bapak Haji Syukur, tukang cikur, tukang tinggur, ibu-ibu anu arageng bujur. Alhamdulillah kersa lungsur dina tempat anu mujur bari rada mundur ngadang uruk itu turut tibatur nu rada jujur salaos bari tagi urut jeung teu pati nyalur mudah-mudahan we didangu ku Allah Rabbul Ghafur amin. Ngartos teu Bu? Ngartos teu? Nu ngarti-ngarti teu ngarti ngabae ngarti. Hadirin yang aku cinta, hidup di zaman corona penuh dengan kisah nyata atau juga kisah cinta.
Namun jangan silau mata karena gemerlapnya harta, emas, intan dan permata yang bisa jadi derita. Kita hanya bisa berkata hidup ini penuh dusta, lupa akan sang pencipta sehingga membabi buta. Kalau lupa sang pencipta, pencipta alam semesta, hingga akhir tutup mata dia akan menderita. Hidupnya akan sengsara, batinnya akan tersiksa, jiwanya akan merana, hartanya jadi sengketa, eta matanya menjadi buta, eta buta kaya tunan netra, kaki keinjek kereta, jidat bonyok kena bata, kasihan delo. Pilihan Anda terserah, mau benar mau salah. Kalau benar istiqomah, kalau salah akan musnah. Biar badan segede gajah, lubang hidung besar sebelah. Kalau langkahnya yang salah, dia akan jadi sampah. Masih mending jadi sampah, bisa jadi pupuk sawah. Kalau jadi pemerintah, rakyat kacau jadi resah. Orang kecil jadi susah, orang miskin hanya pasrah. Anak kecil putus sekolah, itulah akibat ulah orang-orang yang serakah. Suami istri pun berpisah, istri lari ke Saudi, eta anak diurus suami, penyakit kambuh menjadi, dia mikir cari ganti, mikir-mikir kawin lagi, mertua pun jadi sedih, anaknya jadi Saudi. Biarin sini aja, nyampe. Sebelum kita berpisah, marilah saling mengasah, saling asih, saling asa, agar hidup tidak susah. Kuncinya hanyalah pasrah pada hukum-hukum yang sah. Perbanyaklah istighosah, biar hati tidak resah, biar hidup serba susah, hidupnya selalu gelisah. Air mata selalu basah, keluarga pun berpisah. Itulah sebuah kisah, kisah kasih orang susah, bukan sebuah rahasia. Semoga jadi tausiah, amin. Biar tangannya melambai, rambutnya panjang terurai, jalannya lemah gemulai, rambut dikepang dibelai. Kalau hidup santai-santai, syariat Islam pun lalai, suruh ngaji malah ngelai, itulah namanya jabla. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul semua di saat COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Amin lagi coreng. Bu, setiap ayat kalimat mudah-mudahan nih kalamnya kalam doa, maka wajib dijawab mau saya yang akan hadir di sini, saya doakan mudah-mudahan menjadi orang yang sukses. Mau menjadi orang yang pintar, mau saya doakan menjadi orang yang kaya, mau. Kalau ibu pengen sukses, pengen pintar, pengen kaya, sok angkat tangannya. Siap bu? Beda tuh cara lu tadi. Mual dadah ieu mah. Jadi tunjuk diri masing-masing, siap, oh siap. Kalau saya bilang siapa yang ingin sukses, jawabannya saya. Tunjuk diri sendiri, siap, siap. Lu tunjuk malah sukses, ayo. Oke siap bu, ayo. Siapa yang ingin sukses, jawabannya saya. Siapa yang ingin pintar, jawabannya saya. Siapa yang ingin maju, jawabannya saya. Siapa yang ingin kaya, jawabannya saya. Siapa yang teman kebo, jawabannya saya. Astagfirullahaladzim. Ayo nunjuk nyebut kamu kawalat, saya tak kau ustaz nyebut turun kebo. Bapak turun kebo, kebo atau aja. Ayo jawab. Teman kebo itu namanya teman kambing itu namanya teman sapi itu namanya yang suka pipis berdiri itu namanya sap, yang gak pernah gosok gigi itu namanya sap, yang gak sholat itu namanya sap. Punya pacar tidak sholat sama dengan punya pacar. Punya istri tidak sholat sama dengan punya istri. Punya anak tidak sholat sama dengan punya anak. Punya suami tidak sholat sama dengan punya suami. Suami istri tidak sholat sama dengan sapi nikah sama. Masya Allah. Ternyata masih banyak saudaranya sapi. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sok kurang ngaji heula. Sahabat Anas Ibnu Malik ngadawu, lil mukmini khamsatu awaid.
Bagi orang mukmin ini memiliki 5 kesuksesan, 5 kebahagiaan, 5 keberhasilan. Al-awwal, nomor kahiji. Al-yawmal ladzi yamurruna bil mu'minina la taktub dan fahuwa mu'id. Yang pertama, apabila seorang mukmin yang di waktu itu 1 hari saja, 1 malam saja, 1 jam saja, tidak ada sedikit pun ada catatan amal buruk, maka sukses baginya. Ibu bapak, kalau kita pikir-pikir, kalau kita rasakan, di saat kita bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, di saat mata kita melotot, kira-kira mata kita banyak dipakai baca Quran, banyak dipakai baca WA. Udah baca WA, udah. Bapak-bapaknya di saat matanya melotot, bapak betah intikaf di masjid, apa lebih betah intikaf di WC? Di WC. Aduh dungkuk di WC, ayo naon eta di WC. Yang kedua, termasuk orang yang sukses bukan anu lega sawah. Nah, orang-orang yang sukses bukan anu mobilnya banyak, istrinya cantik, hartanya di mana, deposit berada di mana-mana. Yang kedua, termasuk orang yang sukses. Al-yawmal ladzi yakhrujuna minad dunya ma'al imani wasyahadah wal ismatu min kaidis syaitan. Termasuk orang sukses yang kedua, yang apabila suatu ketika dipanggil oleh Allah, dipunut kunur hayu, dipenta kunur kawasa, maut alias ajal menjemput, idza jajalahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, siapapun tidak yang sanggup menggeserkannya, sedetik pun, semenit pun, dur-dur pisah ruh dan jasad kita, sakitnya luar biasa. Dia sanggup membawa nilai-nilai iman. Itu adalah orang yang sukses. Dalam kitab Targhibul Qaul dikatakan, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mulai bisa berbicaranya, bisa mengucapkan lapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia layak menjadi calon penghuni surga. Siapa yang ditutup mata terakhirnya, maut terakhirnya, dia bisa mengucapkan lapan la ilaha illallah, dia layak menjadi calon penghuni surga. Makanya di awal sampai di akhir. Yang ketiga, termasuk orang yang sukses adalah al-yawmal ladzi yatajawwaju as-sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah fa huwa mu'id. Termasuk orang sukses yang ketiga, yang apabila suatu ketika diperkenankan oleh Allah melewati sirat, sebuah jembatan yang tajamnya luar biasa, kecilnya luar biasa, dia sanggup melewati itu sampai ke surga. Itu adalah orang yang sukses. Kata baginda Rasul, umatku nanti ketika melewati sirat ini nasibnya berbeda-beda. Pak, ayah nu berbuat celak lebih ke surga, ayah nu sepat kilat celak lebih ke surga. Ada yang larinya kayak maraton, lari kayak maraton sampai ke surga. Aya nu ngesor hese nepi tapi nepi. Aya nu lari lincak gebrus masuk ke neraka. Yang seperti apa yang masuk surganya secepat kilat? Salah satu di antaranya golongan para nabiullah, para syuhada masuk surganya secepat kilat. Alhamdulillah. Ayo deh nu berebet, nu kumaha nu berebet, para murabi, para fuqaha, para ustad, para kiai, para ajengan yang sehari-harinya menggali ilmu fikih, sehari-harinya menggali ilmu tauhid, sehari-harinya menggali ilmu tasawuf, sehari-harinya ngajar orang, ngajar barudak, kalawan PGA, pegawaian gaji akhirat, gajina. Yang apabila suatu ketika diperkenankan oleh Allah masuk surga dan bertemu dengan zat Allah, itu adalah orang yang sukses. Lantas bagaimana Kasih caranya? Pengen ketemu dengan zat Allah, simpel saja. Dalam surat Al-Kahfi dijelaskan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan zat Allah, simpel saja, falyamal amalan salihan, beramalah dengan amal yang soleh, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah sekali-kali menyekutukan Allah. Masih siap Ibu? Masih siap Bapak?
Belum gantung? Jangan dulu kemana-mana, jangan pindahkan jendela Anda. Tutullah jeda berikut ini. Saya mau minum dulu, sebentar saja. Sebentar lupa aja. Ibu, arahnya China bu? Tidak apa-apa. Tidak ya, ninggalikan abdi lah. Yang kedua, orang yang akan dipertemukan dengan zat Allah adalah salah satu orang yang muhibbin, yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi awas ibu bapak, hati-hati, zaman sekarang ini banyak orang yang melemahkan harkat derajat Nabi Muhammad. Apalagi di Prancis, Masya Allah, karikatur Nabi Muhammad dipampang luar biasa. Di kita diurang banyak bu, seueur diurang ge. Majar gente kernaon wuludan bid'ah, rajaban bid'ah, solawat bid'ah, Muhammad basarwa jeung urang Muhammad basarwa teu beri diunggung-unggung sarua jelema tiar kasiran. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasuka. Ajari Nabi Muhammad itu manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Bagaikan yakut, bagikan mutiara itu batu tetapi tidak seperti batu biasa. Nah beda orang jeung Rasul, beda kacida orang lain akhlakna. Coba Bapak umpamanya Rasulullah SAW bari angkat melaksanakan sholat Jumat kebiasaan Rasulullah SAW, sok angkat pangpayuna uih pangpangerna bari pangtartibna. Tapi lamun Bapak mangkat Jumahan mangkat pangpadulina giliran mantok mah pangheulana. Dari orang malikum cabut irung di celana di bibir jadi ajar sepeda butut laras teu. Apabila Rasulullah SAW makan atarapi tuang atarapi dedak kebiasaan Rasulullah SAW sok eureun memeh wareg, tapi lamun urang tuang canepkan ratek macan eureun. Beda kan jeung Rasul, beda urang teu? Beda. Apabila Rasulullah SAW bobo atarapi kulum kebiasaan Rasulullah SAW sok cara nutup tapi hatena muka hatena selalu zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Tapi lamun bapak sare anu nutup hate nutup bujur mah muka. Beda teu urang jeung Rasul? Beda. Apabila Rasulullah SAW kerja bakti, bapak ya kebiasaan Rasulullah walaupun dia jadi pemimpin, dia sok nyontohan pang payuna gawe, pang capekna kesang, pang kokoprotna giliran tuang, pang panurina jeung pang saklikna. Tapi lamun bapak kerja bakti giliran gawe, pang memblehna giliran nyatu, pang remogna. Beda. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW sukses dalam membela umat, membela bangsa, membela keluarga sehingga kesuksesannya mencapai rahmatan lil alamin? Karena dalam Syekh Al-Barjani dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawaddu. Rasulullah syadidal haya sangat takut oleh Allah, wa tawaddu rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Rasul itu sama manggil sama istri dengan panggilan yang istimewa. Ya Humairah adinda tercinta, sayangku manisku. Ya Humairah wahai pipi yang kemerah-merahan. Siti Aisyah ke pipi lagi beureum kaos tomat anu gumading nepi ka nyoy. Dipuji sama Rasulullah, ya Humairah wahai pipi yang kemerah-merahan, ecek wek nurutan para boga salaki hidung, ya akang anu hidung kagedeg-gedeg kamu. Atuh naon salahna ecek bahasa teh kurang diturutan na bahasa mah teu beser. Boleh ibu mangya ka salaki teu ngeros di kupingna, halo beb, halo dedi, atau yayang, itu mama, papa, mami, papi, emak jeung abah, mama, papa, ini jeung aki, mami, papi. Mau kemana papi? Papi mau ngarit dulu, hebat. Mau kemana mami? Mami mau ngoreng sama dengan sargen doma. Dia tuh, karena tuh udah sesuai we. Ngomong mami papi, haidar jeung eceng kudu sesuai ya tuh. Yo menurut seimbang pisan. Pap mau kemana pak? Papa mau murek dulu hi. Ngomong baru nak ayeuna ngomong ka setara seimbang, aing ngomong ka oke guys, aing dahar jeung bala-bala itu balas. Apabila Rasulullah SAW masuk rumah, kebiasaan Rasulullah suka ketuk pintu, uluk salam, kata assalamualaikum. Ibu salaki orang asup ka imah, osok uluk salam tara. Oh iya marajeng sekalian salaki teh asup ka imah uluk salam cek salaki teh kata assalamualaikum. Dijawab ku pabajikan di pasai, waalaikumsalam. Ai dileuk teh si goblok. Sugan teh RT ngabagikeun sumbangannya siapa hanya kang ngajawab. Eta pamajikan ngajawab salam salaki da sorangan nepi ka hayakan. Sawangsul nama Bapak bila Siti Aisyah sejarahnya lagi sakit 7 hari. Kalau kata orang Sunda kebiasaan Rasulullah sok dipangku, sok dilahun plak, dilahun ibu lamun kergering, sok dilahun kusalaki orang tara. Osok tara
Saya kasih tahu Bapak, Pak, kalau istri kita lagi sakit tuh Bapak dilahun, maka plak dilahun, maka eta dosa Bapak muruluk saberat istri itu dilahuna. Alhamdulillah. Makanya saya ucapkan selamat bagi bapak-bapak anu gaduhan istri anu gembrut tapi muruluk. Tak rugi Pak Haji buka pamajikan leutik teh belok bising gede lalahun muruluk terus. Ibu baru sadar ageng gede gemret ulah harit mana ibu salaki keur sila agang yang muruluk dosa agang egeng beuleuh muruluk dosa salaki urang. Apabila Rasulullah SAW berangkat dilaksanakan sholat Jumat, kebiasaan Siti Aisyah sok nyiapkeun peralatanana, siapkeun pecina, siapkeun sorbanna, siapkeun sinjangna, siapkeun sandalna, osok itu kasalaki tara dewa ya Allah. Sungguh terlalu balik salaki urang teh jumahan ku ibu buru siapkeun kopina, siapkeun kuehna, siapkeun susuna, osok itu kasalaki tara deui wae. Ieu mah teu aya bedana Pak Haji jeung urang Sukabumi. Abdi ngomong si Sukabumi teh ibu salaki balik jumahan kudu siapkeun kopina, kuehna, susuna, osok tara nah mah eta tara jumahanna ge. Minimal aja tidak ada makanan di rumah untuk suami sambut suami dengan senyuman yang terindah datang salaki tidur ibu buru-buru seuring tidak datang tikaler eta kan cau coba turun ieu mimiti gelo sia teh suami pulang habis salat pasti masih ibu jangan sempat tangannya menyentuh pecera buru-buru ku ibu cokot pecera karawak cokot pecera salaki ulah dibabekan canak peci salaki sok gantung di tempatna rawel sorban salaki sok gantung di paku lain kamar mereka lumpun sorban emang lumpa itu lumpa dia kana jodoh kana penkorsi pan teka caritakeun Pak Ustaz heuh maklum ari ustaz mah balik ajar eta sok penting wae nya kitu ngalungkeun sorban teh kumaha we lung teh lung ari alungkeun teh kana kasur atuh kagencet ku bujur budak ai suki-suki sholat subuh kamana sorban sore kagencet ku bujur budak cokot sang-sangkeun dina tak sholat subuh bari imam Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah naon itu kang makmum sing cikiki naon make sing cikiki soreng cangcut merengkel di dieu akibat naon kata edaran aya sok saya mau tanya saya bu hayang bahagia henteu hayang bunga henteu. Kalau kita pengen bahagia kudu basari. Ingat saudaraku bahwa senyum adalah sebuah lambang dari kebahagiaan. Orang tersenyum tandanya orang bahagia. Orang malas tersenyum tandanya penyakit akan melanda. Tapi ingat, awas hati-hati. Orang yang terus-terusan tersenyum perlu dipertanyakan tentang kejiwaannya. Oleh sebab itu ciptakanlah aura senyuman dimanapun Anda berada agar Anda bahagia. Buatlah semua orang yang berada di hadapan Anda untuk tersenyum. Sebab tabassumuka ala wajhi abika shadaqah. Tersenyum untuk saudaramu adalah sedekah. Pak Lurah ketemu Pak RW tersenyum dong sedikit, jangan pelit-pelit. Cukup segitu. Eta karena si gesit iri. Bapak ketemu istri kasih senyuman, kasih riwayat, kasih pujian. Sekali-kali pamajikan teh puji, Pak ulah diece wae. Mama, rasa-rasanya mama hari ini cantik banget deh. Kata ibu, papa bisa aja. Padahal betakok eta pamajikan. Bangun tidur istri masih tidur, bapak bangun duluan bangun kan istri dengan menciumnya. Kata ibu, apaan sih pak? Apaan sih pak? Papa agak ngerti deh. Bangun tidur saja mulut mama masih wangi ya. Padahal bau jengkol ya. Dan ingat wahai kaum laki-laki, ingatlah bahwa nasib Anda bergantung pada istri Anda. Karena istri gak pernah salah. Betul tidak? Kesalahan maka bagi adalah laki kan? Istri gak pernah salah walaupun sentri belok kanan tak salah. Betul tidak? Tidak. Ujung pakai. Dan ingat wahai kaum laki-laki, bahwa wanita ini adalah makhluk tersakti sedunia. Sok tepuk tangan lah untuk ibu-ibu. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu, hidup Rana. Sok pak, orang setinggi apapun, segede apapun, jenderal bintang 5 sekalipun, kalau sudah berhadapan dengan istri lemes. Betul tidak? Betul tidak? Gak ada mentang-mentang jenderal bintang 5 disiplin di lapangan, rek nyitah pamajikan kepada pembina upacara hormat. Lapor, mama tolong ambilkan handuk papa.
atau ucap gaduh salaki ka ustad ayo orang kita pamajikan ngadon ceramah heula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha. Dunia ini adalah harta benda, sebaik-baik harta benda adalah wanita yang soleh. Istri yang baik adalah istri yang suka membuatkan kopi pada suaminya. Mama, tolong buatkan kopi buat papa. Sok aja Roma Irama raja dangdut ngadepin istri mah biasa-biasa wae. Cara di panggung suka Roma Irama padahal pada raja dangdut. Adinda, mari kita makan bersama. Ayo kita teh pakai resepna asin peda beakeun. Langsung dilakukan kan. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan peda, sungguh berat tanpa ikan pedang atau ecek buka salaki ka dalang ayo orang kita pamajikan kadang dalang kurung seri satu gini asih penutup satu pengasih cerita gini tutup lolak si kota iya iya kaulah iya kaulah mama hampura anu waktu kolor bapak anu hedong gak gantung di lapak aku. Intinya, jikalau anda pengen bahagia, tersenyum terhadap semua orang, sebab tabassum ala wajhi akhika shadaqah. Tersenyum untuk Rasulullah, selalu berjuang untuk Islam. Tiada hari tanpa pengorbanan untuk Islam, tiada hari tanpa berbuat baik untuk Islam. Tapi mohon maaf ibu bapak, kalau kita pikir-pikir, kalau kita rasakan Islam di negara tercinta ini, kita rasakan semakin lama semakin maju, semakin mundur bu. Pak, jawab pak. Yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sok Islam pun udah cinta kurang kira-kira dia bikin maju, bikin mundur ya. Bikin maju, bikin mundur. Jika nama maju bapak ceramah dimanapun ada, di TV ada, di majalah ada, di medsos tiap lemur ceramah ayah. Tapi apa yang terjadi? Muncul dekadensi moral, dekadensi akhlak, dekadensi kekuasaan. Berarti agama kita mengalami kemunduran. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Salah satu penyebabnya ialah yang pertama disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menumbuh kembangkan, mencetak kader generasi penerus pejuang Islam, yang disebabkan karena kurangnya paham bahwa betapa pentingnya nilai sebuah pendidikan Islam. Sok saya mau tanya sama ibu bapak yang ada di desa Benteng. Ya, budak-budak kurang sa desa Benteng ieu. Kira-kira di dia loba nu sakola, loba nu pesantren hayo. Loba budak kurang di desa Benteng, sa desa Benteng. Loba nu sakola nu pesantren, ayo jawab. Tuh, calon lurah balatak, calon camat ngabedug, calon bupati ngabugrug, calon dewan geus teu kahitung, tapi calon ustad, calon kiai bisa dihitung jari. Betul tidak? Betul tidak? Malah punten-punten, boro-boro anak dengan, boro-boro anak batur, anak ustadznya sendiri, anak kiainya sendiri, rasa-rasanya untuk dimasukkan ke pondok pesantren itu alergi, gengsi, era, betul tidak? Padahal disitulah anak kita tahu ilmu fikih, dari situlah anak kita tahu ilmu tauhid, dari situ anak kita tahu ilmu tasawuf, dari situlah anak kita tahu bahwa etika, estetika, adab, tata krama, sopan santun hanya berada di pondok pesantren. Ieu malah digeuleuh kenaon mondok paling jadi santri buduk, kenaon mas santren paling bujur jadi amil, kenaon mas santren paling buka proyek tahlil jeung kuburan. Enak aja lu bilang santri buduk. Asal lo tahu ye, gue apa bu? Gue emang diakui lah, dulu saya asli buduk lah. Tapi asal lo tahu ya, gue bisa jalan-jalan ke Amsterdam Belanda, gue bisa jalan-jalan ke Hong Kong, gue bisa jalan-jalan ke Singapura, Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ke Sakarat, langsung dikubur. Gimana diajarnya dari pondok pesantren gitu loh. Sedangkan lo yang punya sarjana S1, S2, S1, S3, S4, lu paling jalan-jalan ke Jatiluhur, Cirata, paling jauh-jauh Cijaluk, gak level gitu loh. Lari kira jadi santri, ayah santri ini ayah, santri ayah, hidup santri, hidup santri. Yo, bisa tak apa, santri itu makhluk langka yang perlu dilindungi.
saking kue hese ayeuna kieu wari pasantren budak. Masya Allah. Makanya saya berpesan ibu bapak, gaduh putra teh ulah sakola unggul atuh kudu 2 kolak. Satu junte. Isuk asukeun ka sakola, sore sakola agama, penting asukeun ka pesantren itu 2 kolak karena malah 3 kolak. Jadi kolak madrasah, kolak sakola, kolak pesantren, kolak sakola, kolak psikolog, kolak Rasulullah, kolak matematik, kolak ibu mantek karek beres. Silakan Anda punya anak, asupkan ke sekolah umum bungkul, tapi lamun teu dibarengan ku ilmu agama, maka sekalipun anak itu sukses, maka siap-siaplah kedua orang tua akan disakiti oleh anaknya kelak di kemudian hari. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Sok aja putra ieu. Sakolahkeun ongkoh, pasantrenkeun ongkoh, ternyata budak urang teh nasibna teh gawe di Jakarta, gawena di bank, make ngunan seutik di bangunan. Ya di bank. Make ngunan. Bapana maot, ya balik heula, bapak balik pae, udah kali ke kana we udah. Balik eta budak, sarajan eta budak dari kuli bangunan datang teh sopan, bapak, ampura abi telat tongkat, mah kadikeun Quran langsung buka Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul adzim tetulus geblek Cimanaon bahagia. Dia coba euceun putra jadi artis. Bapana maot, jangan sama di kota apa bapana yang maot. Balik eta budak. Ngaji itu bisa, salawat itu bisa. Bapana geus kurang penjar hareup kaler. Atur salawat, atur dikir irang sagedeung nangtung luhureun kuburan bapana. Ayah, dengarkanlah aku ingin menyanyi walau air mata dalam mimpi. Cek nuliskan gelo ya budak. Sok aja punya anak ya laki-laki seperti ini. Pasantrenkeun ongkoh, sakolahkeun ongkoh, ternyata anak kita jadi polisi. Bapana maot, ya siapa juga bapak mau. Sok, polisi atau tegas. Kalau polisi mau lulus dan latihan disiplin atau langsung pakai sepatu, rebruk, tapi kalau orang pantau, lapor, siap datang, tugas polisi. Langsung juga buka Quran lagi tarik di sini, plak buka Quran, RT liwat, printilan si baik, kita polisi atau aja tegas sama lu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Aduh, hakim, lomba selesai. Cegaduh putra ya istri ya, sakolahkeun ongkoh, pasantrenkeun ongkoh, ternyata budak urang teh nasibna teh jadi ada di sinden. Ongkoh di pasantren tapi jadi sinden. Tuh aya sejarah mah apa tuh? Bapana maot, ya sabalik ulah manggung wae bapak maneh maot. Balik eta budak jadi sinden teh. Sanajan eta budak jadi sinden ari ngalaman ngaji mah datang-datang sopan. Mah bapak, ampura abi telat tongkat eceur buat tetangga urang riung di dieu ngahiras maca shalawat riungkeun. Sok jeung alo-alo kali dikumpulkeun jeung alo-alo geureung teh maca shalawat eceur nya maklum sinden make lagam sinden kieu eceur shalawatan teh. Cicing da sinden ieu mah shalawatan. Salatullah salamullah ala qawla Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah ilahi sallallahu. Aduh eta ada mahal ya. Minallah fatihan nikmah wa min hamid wa min gunnah bi ahli bat ya Allah bi ahli bat ya Allah. Ari tema teh kuat coba teh Allah sallu alaika sallu alaik Allah sallu alaik sallu alaik Allah sallu alaik sallu alaik kajelem teh Allah cek Allah teh cinta tangan nulis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun juga segala berjamaah ya sakalawat. Bahagia ketika memiliki anak yang saleh, insyaallah min sa'adatil mar'i, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat akan kita gapai insyaallah. Kenapa Rasul sukses dalam segala hal? Karena Rasulullah adalah hari tanpa bangun malam. Resepnya dalam surah Al-Isra 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fata'ajjal bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika malam orang lagi tidur nyenyak, kita bangun di tengah malam laksanakan salat tahajud. Ibu suka salat tahajud. Bapaknya suka bangun malam. Ya Ustaz, saya ikut tiap malam bangun. Ngapain? Nonton sepak bola. Berdoa tengah malam kepada Allah. Bagi ibu yang punya anak lagi sekolah, ya Allah saya punya anak lagi sekolah, ya Allah saya punya anak lagi kuliah, ya Allah saya punya anak lagi mondok, mudah-mudahan encerkan otaknya, dimudahkan rezekinya, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Boleh tengah malam sambil senandung baca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam wa billada ya wasi'an. Ya Allah ya Tuhan, kami minta duit 1 peti untuk ongkos naik haji, sisanya buat anak istri. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam wa billada ya wasi'an. Ya Allah ya Tuhan, kami minta duit 1 meja untuk manggil dai TPI, sisanya buat beli Avanza. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam wa billada ya wasi'an. Ya Allah ya Tuhan, kami minta duit 1 peti lagi untuk manggil dai TPI, sisanya buat kawin lagi. Cocok Pak, cocok? Cocok Pak, cocok? Cocok, yes, good, jeung ibu najis, susah. Laksanakan sholat di peuting. Ieu maraja teh nyaring ti peuting ngacai di babaran tinggal semplake dibanting calana bari digiwing sugan terek salat peuting si horeng mangadon ngisi. Geus ngising mah sare deui ceuk malaikat teh sialan harus kabeh ditutur-tutur sugan terek salat tahajud kada beol sejadah teh hampir salah nulis. Mau bisa mencapai maqam mahmudah tempat yang terpuji seperti apa kalau kita malas-malas ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang berikutnya, kenapa Rasulullah sukses dalam membela umat, membela bangsa, membela keluarga? Karena Rasulullah tiada hari tanpa zikrullah, zikir kepada Allah, selalu menanamkan dalam hatinya lafaz la ilaha illallah. Makanya ini sini perlu thariqah. Thariqah itu adalah sebuah jalan, sebuah cara untuk suluk sampai kepada Allah. Saya mau kasih jajah zikir, mau tidak Bu? Mau tidak? Nih saya kasih jajah zikir bagi ibu bapak yang belum, karena kenapa? Ada istilah yang namanya ditalkin. Talkin itu adalah nasihat. Talkin itu bukan hanya untuk yang meninggal, yang masih hidup. Karena fungsi talkin nasihat zikir itu adalah yang pertama, menyatukan kita, ruh kita dengan zikir, zikir kita dengan ruh agar satu sama lain tidak terpisahkan. Bagaikan garam dengan asinnya, bagaikan gula dengan manisnya, bagaikan api dengan panasnya. Yang kedua, fungsi talkin zikir adalah salah satu di antaranya ikrar bahwa diri kita pengen diaku muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Barang siapa, kata Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, barang siapa yang mengaku guru kepadaku dan aku muridnya dan dia muridku, kata Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, mohon maaf di belepotan. Ketika dia punya kebutuhan, maka aku wajib akan menolongnya. Insya silakan ibu bapak ikuti kata-kata saya untuk menerima ijazah zikir, dan insya Allah ketika bapak sudah senang dengan zikir kita, insya Allah atau khairul adat, suatu saat ada Allah akan berikan ilmu mukasyafah, apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju sampai kepada Allah. Karena yang pertama, zikir itu, fungsi zikir itu adalah a'dhamu min umuril fadail. Zikir itu adalah yang paling utama dari paling utama. Liwaul hamdi, bendera pujian, bendera miftahul jannah, kuncinya surga adalah apa? La ilaha illallah. Jangan curhat sama siapapun, kita hanya curhat kepada Allah. Gantungkan nasib kita, hidup kita, mati kita, walaupun saat pandemi ini kita melanda, akan tetapi kita berada di dalam genggaman Allah Subhanahu. Nasiril haqqi min haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya maliki yaumiddin.